Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Selawat Channel, baru saja saya membaca buku Ensiklopedia Mizanul Hikmah. Di sini ada bagian terkait dengan Imam Muhammad Al-Baqir. Kita ketahui Imam Muhammad Al-Baqir adalah keturunan Rasulullah SAW yang juga sebagai bapak dari Imam Ja'far As-Shadiq. Koh Ja'fari adalah satu di antara mazhab fikih yang ternama yang kemudian dilekatkan kepada para pengikut Ahlul Bait Rasulullah SAW. Imam Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Zainul Abidin yang dikenal sebagai Imam Sajjad. Imam Sajjad adalah putra dari Imam Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam adalah putra dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan juga putra dari Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Kita tahu bahwa Imam Husain alaihissalam adalah cucu Rasulullah SAW. Dalam buku Ensiklopedia Mizanul Hikmah ini disebutkan bahwa disampaikan oleh Ali bin Ibrahim, seorang periwayat, bahwa pada suatu hari Imam Muhammad Al-Baqir itu dikunjungi oleh beberapa orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Kepada Imam Muhammad Al-Baqir itu mereka mengajukan beberapa pertanyaan, disebutkan sampai ribuan pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, padahal usia beliau pada masa itu sekira 10 tahun. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu Muhammad Al-Baqir ilmunya luas sekali sehingga beliau bisa menjawab persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya. Ada riwayat juga dari Imam Ja'far As-Shadiq bahwa Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan sungguhnya dia senantiasa bersama ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir dalam setiap aktivitas. Setiap aktivitas yang dijalani oleh Imam Muhammad Al-Baqir itu senantiasa tidak terlepas dari aktivitas yang terkait dengan lisan, yaitu dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Senantiasa berzikir, kalau ada kesempatan pasti beliau berzikir, kalau lagi duduk dan sebagainya pun beliau berzikir, membacakan zikir-zikir. Pada suatu saat di rumahnya beliau melihat beberapa saudara, mungkin beberapa keluarga dan sebagainya. Kemudian beliau memerintahkan kepada keluarganya itu untuk mereka-mereka yang biasa membaca Al-Quran agar membaca Al-Quranul Karim, sedangkan mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran mereka diperintahkan untuk berzikir. Dari sini kita mengetahui bahwa beliau senantiasa mengisi aktivitasnya, bahkan tidak ingin ada aktivitas yang kosong di rumahnya, di tempatnya. Beliau anjurkan orang-orang yang berada di dekatnya adalah untuk membaca Al-Quran dan zikir. Alangkah baiknya kita pun mengisi aktivitas kita dengan Al-Quran dan zikir. Selanjutnya juga kita ketahui bahwa dari hadis yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq itu, bahwa beliau lisannya tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan juga bahwa beliau itu termasuk yang murah atau ringan tangannya untuk mengeluarkan sedekah, bahkan ribuan, ratusan dinar pun dia keluarkan tanpa merasa menyesal atas pemberiannya itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, Imam Muhammad Al-Baqir ini adalah orang yang senantiasa tidak lepas dari Al-Quran, senantiasa membaca dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kita pun mengikuti jejak teladannya dalam urusan membaca Al-Quran dan zikir dalam mengisi keseharian. Yang kedua, tidak lepas dari aktivitas yang terkait dengan bermurah tangan, bermurah dalam artian bersedekah kepada seseorang, kepada orang lain, kepada saudara dan sebagainya yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Wassallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.